Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka dibelah pakai kampak. Jawab salamnya kurang kompak. Buah anggur, buah korma, ada yang bawa nggak? Nanya, cuma nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu yang ngejawab? Manusia bukan itu? Takutnya bukan manusia, butuh diruqyah ini. 3 golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam. Yang pertama, di mana bila dia mendengar azan diam saja. Padahal kata Rasul, iza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, ikutin apa kata muadzin. Sampai mana kita mengikuti yang azan? Illa hayya ala tani, sampai hayya ala sholah, hayya alal falah. Kalau muadzin bilang hayya ala sholah, hayya alal falah, fayuhaukilu la haula wala quwata illa billah. Jangan diem aja ini mah ketika mendengar azan. Ya Allah, baru juga sholat johor katanya, udah azan lagi aja. Baru sholat johor aja nih, ini mah warga Malang sholat johornya jam 3. Ketika masuk sholat asar kan azan lagi ya. Yang kedua, golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam. Apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad, dia diam saja. Harusnya kita sambung dengan lafaz sholawat sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, golongan manusia yang masih pelit di dalam kategori Islam, yaitu di mana sesama umat Islam mengucapkan salam tapi dia diam saja. Lebih-lebih Rasul bilang, iza salamal muslim alal muslim faradda alaih salat alaihil malaikatu sab'ina marah. Apabila kita menjawab salamnya orang mukmin, maka kita bakal dimintai oleh 70 malaikat. Dimintai apa? Dimintai penghampusan dosa. Untung tidak kita tadi yang menjawab penceramah yang ganteng ini. Ada enggak tadi yang enggak menjawab salam? Menjawab salam semua ya? Alhamdulillah. Disebut pelit di dalam kategori Islam lantaran tinggal mangapin mulut doang sampai nggak mampu, apalagi bantuin panitia ngamplopin yang main hadroh. Jangan salah, main hadroh bu susah bu, saya pernah belajar abis hadroh 3 nggak bisa-bisa. Aduh luar biasa ini, tepakannya luar biasa. Kita doakan nih yang main hadroh, mudah-mudahan menjadi ulama, amin. Dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Lanjut terus 2 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Allahul kafi wa qasatul kafi likullin kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamdu rabbi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin al hadis. Wa qala Imam Syafi'i safir tajid iwada amman tufarriquhu dan sabba innal lazi zal aisi bin nasabi. Yang saya hormati ad-da'i ilallah, da'i ilal Islam, pimpinan, pendiri, pengasuh pondok pesantren Thariqul Jannah Abah Yai, berikut putranya Gus Idris Al-Marbawi yang alhamdulillah yang telah menjadi guru saya. Kita doakan beliau dan Abah Yai berikut keluarga, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, ditambah-tambah santrinya, amin ya robbal. Kalau ngedoain kiai yang keras, amin ya robbal. Wis pada mangan urung iki, lemah temen iki. Yang saya hormati para kiai, para ustadz setempat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu lantaran kita belum kenalan dulu. Mudah-mudahan para alim ulama, para kiai setempat bisa menjadikan atau meneruskan lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, kakek-kakek, nenek-nenek yang alhamdulillah ini Bu, luar biasa jamaahnya banyak sekali Bu. Saya sebelumnya hanya bisa melihat pengajian ini melalui YouTube. Saya kira sepi, tapi alhamdulillah ini jumlahnya ribuan, bahkan luar biasa 3 kilo ke belakang sana. Bahkan nenek-nenek juga ada tuh yang di pohon kelapa itu, luar biasa. Di sini banyak yang aneh Gus. Jamaahnya Gus Idris ini bukan bangsa manusia aja, ini luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan rizkinya, amin. Yang jomblo mudah-mudahan cepat segera menikah, amin ya robbal. Buset, giliran doa jodoh paling kenceng ini, belum nikah semua apa ini? Sama. Jangankan yang belum menikah, yang udah nikah juga pengen lagi, betul? Betul Gus? Tuh, betul katanya Mi. Aduh, alhamdulillah yang luar biasa antusiasnya jamaah di sini. Meskipun kita tidak diliput oleh Indosiar, meskipun kita tidak diliput oleh RCTI, meskipun kita tidak diliput oleh Metro TV. Emang Metro TV mah nggak pernah nyiarin pengajian ya. Tapi jangan salah, di tempat kita ini, kumpulnya kita ini diliput oleh beberapa malaikat, yaitu malaikat Sayahin. Ngapain mereka kumpul di sini? Nah, di sini Bu, percaya tidak di sini ada malaikat? Percaya tidak di sini ada malaikat? Malaikat itu ada Bu, cuman kita manusia nggak bisa ngelihat malaikat. Kalau yang mau pengen ngelihat malaikat siapa? Nanti saya kasih tahu malaikat Ijroil. Buat nyekek ibu yang nggak pernah sholat, ada di sini yang masih nggak pernah sholat, ada.
Nggak tahu, wah kesindir kayaknya ya. Awas ibu kalau males sholat, paling duluan dicekeknya sama malaikat. Di tempat ini kita dihadiri oleh para malaikat. Ngapain malaikat di sini? Ikut pengajian, Bu. Sampai kita selesai malaikat ada di sini. Pokoknya patokannya di mana ada yang pengajian, di situ ada malaikat. Ketika pengajian bubar, Bu, itu malaikat pada pulang. Kemana? Ke langit. Kan gitu, malaikat mah tempatnya di langit. Laporan sama Allah, ditanya sama Allah, hei malaikat, dari mana kamu? Dijawab oleh Allah, dari pondok pesantren Thoriqul Jannah. Habis ngapain dari pondok pesantren Thoriqul Jannah? Dari pondok pesantren Thoriqul Jannah itu katanya di Ponpes Thoriqul Jannah ada pengajian. Siapa penceramahnya? Ki Mercon. Wah, mantap ini. Ngeburusut ngebudak-dak katanya. Orang mana yang hadirnya? Oh, dikasih tahu desa ini, desa itu. Bahkan tadi sore saya ketemu sama orang Palembang, Bu, di sebelah. Pak, dari mana? Dari Palembang. Wow, jauh. Naik apa ke sini? Katanya naik daun pisang. Buset. Kok naik daun pisang? Emang aneh-aneh di sini mah makhluknya. Katanya naik pesawat. Oh, naik pesawat. Sejak kapan, Pak? Tadi pagi. Luar biasa. Coba yang dari Palembang tadi mana sih tangannya? Ada ya? Apa udah pulang? Belum ada ya? Takut bohong doang, ketipeng saya dong. Nggak mungkin bohong. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang jauh-jauh dari Palembang diampuni dosanya. Pulang dari sini banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Siapa aja yang hadir? Banyak. Dari Surabaya, kata malaikat, laporan ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dari mana lagi? Malang. Yang dari Banten juga penceramahnya hadir. Tidak ketinggalan guys. Yoi. Sekarang kan zamannya zaman guys. Dikit-dikit hai guys. Nenek-nenek udah tua, bukannya banyakin sholawat, zikir, ke pengajian selfie doang terus update, hai guys. Lagi pengajian dong guys. Aduh, nggak apa-apa, yang penting niatnya baik. Amin. Terus kata malaikat, yang hadir di pondok pesantren Thoriqul Jannah banyak. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, ya sudah malaikat, saksikan oleh engkau semua orang yang hadir di tempat ini, saya ampuni dosanya. Alhamdulillah. Tapi kita mah ya bubar ngaji biasanya durhaka lagi, betul? Maksiat lagi, yang itu mah belum diampuni, Bu. Malaikat protes, ya Allah, sabar, jangan dulu diampuni. Kenapa malaikat? Takutnya nih yang hadir niatnya nggak tulus pengen mencari ilmu. Bisa aja, ya Allah, mereka niatnya cari jodoh. Ada kan lagunya ya wali ya, cari jodoh niatnya katanya. Takutnya juga niatnya lain, bukan niat mencari ilmu, tapi apa? Ya iseng-iseng buat bikin-bikin vlog. Ya pokoknya niatnya lain. Ini mic kenapa sih ini? Krepet-krepet aja. Aduh, kayaknya takut sama Ki Mercon ini. Biasanya saya sejam ceramah nelen mic. Terus apa kata Allah? Hai malaikat, apapun niat mereka, apapun tujuannya datang ke tempat ini, yang penting kita kumpul dengan guru-guru, yang penting kita kumpul dengan kiai, maka semuanya akan saya ampuni dosanya. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita ya udahlah, yang namanya ngaji di sini nggak usah ngarepin apa-apa, udah bisa diampuni dosa aja, udah syukur alhamdulillah. Adapun buahnya pengen tujuan tercapai itu nomor 10. Apa dua-duanya Gus? Dua-duanya lah. Aduh. Ini lab nggak Gus? Oh lab. Kita sapa dulu boleh Gus? Boleh ya. Cek. Mohon maaf. Ya buat yang nonton melalui live streaming, mudah-mudahan meskipun kalian hanya bisa nonton lewat YouTube, live streaming di channelnya Gus Idris, mudah-mudahan kalian juga bisa sampai ke sini. Amin ya robbal alamin. Yang dekat-dekat di sini ayo dong semangat. Saya aja yang dari jauh pengen ke sini, masa yang dekat enggak tuh? Kata Gus juga benar tadi. Bahkan kata Gus katanya ceramahnya yang tegas. Jangankan tegas Gus, saya lemparin pakai gelas siap di sini. Bila perlu saya lempar pakai kursi siap ini. Karena apa saya kayak ayam melempem kemarin itu? Dikarenakan cuacanya Bu, di sini cuacanya dingin. Saya itu kedinginan, boro-boro mau bisa ngomong, itu juga udah syukur saya bisa ngomong. Badan lutut goyang-goyang begini, nggak taunya emang grogi. Ya di kiri kiai besar, di kanan kiai besar. Saya apa atuh? Bukan apa-apa saya, makanya saya kalah sima, grogi seperti itu. Ya, meskipun demikian, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti itu bisa diterima oleh para jamaah. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan kedua tangan menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, diberkahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita nanti mudah proses memasuki surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin saya tidak akan panjang lebar dikarenakan kendala bahasa Bu. Kemarin juga saya itu ceramah cuman 3 menit, di sini 2 menit lagi. Gak apa-apa Bu, 2 menit lagi. Karena saya itu kurang bisa pakai bahasa Indonesia. Saya itu biasanya pakai Sunda full, pakai bahasa Sunda full. Jadi para jamaah di sini kalau mau mendengarkan saya lebih lama, kita pakai bahasa Sunda aja ya. Siap nggak? Akan tetapi kita translate dulu, ngakurin bahasa dulu. Nanti saya bilang bahasa Sunda, terjemahkan oleh ibu-ibu menggunakan bahasa Jawa. Siap? Saya bilang gini misalkan ya, saha eta, jone opo, saha eta, sopo iku, aing hayang modal, hah? Sopo iku neng buri orep ngising jere, kamar mandi neng buri Bu. Pengen masa bilang berangkat kamar mandi di belakang. Lanjut 3 menit lagi. Bahasa campuran aja Bu ya. Kita bahasa Kamerun, bahasa Nigeria. Tahu Kamerun Nigeria Bu? Itu dari Surabaya belok kiri ada warteg, nah di situ Nigeria. Di pinggir betul Bu. Ibu-ibu sehat ya, semuanya di sini sehat?
Bapak-bapak juga sehat? Yang di YouTube nonton sehat? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan malam ini saya tidak akan panjang-panjang karena nanti akan diadakan ruqyah seperti itu. Saya akan membahas kunci sukses di dunia dan di akhirat. Seperti yang tertuang di dalam kitab Jurumiyah, fa amadammatu fatakunu alamatan lirrafi bi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jama taksiri wa jama mu'annas salimi wal fi'lul mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa amadomatu fatakunu alamatan lirrafi, syarat agar kita bisa derajatnya seperti i'rab rofa, yaitu di atas. Rezeki kita di atas, akhirat kita di atas, karir kita di atas, ilmu kita di atas. Fatakunu alamatan lirrafi, maka kita harus melakukan 4 perkara. Amma harfu syartin, itu P jawab amma. Kita langsungin aja ya ngebahasnya ya. Jadi kunci sukses Bu, biar ibu-ibu sukses di dunia, bapak-bapak sukses di dunia, maka syaratnya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama ismil mufradi, dimustaq dari kata ismun. Yang kedua mufrad. Ismun artinya adalah nama, mufrad adalah tunggal. Jadi kita kalau mau sukses di dunia ataupun di akhirat harus ingat terhadap nama yang tunggal. Siapa nama yang tunggal? Siapa nama yang tunggal? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau sukses Bu, harus ingat Allah. Giliran ada azan, cepet-cepet kita sholat berangkat berjamaah. Di bulan puasa kita cepet-cepet beribadah, banyakin pahala berpuasa. Ayo terus kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah Bu, itu semata-mata untuk ibadah terhadap Allah. Lamnya kata santri di situ, lapat lamnya lam lil akibat. Ada lamnya di situ yang menerjemahkan lam seruroh. Sehari-hari mas-mas hadrohnya, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, pekerjaan sehari-harinya ibadah terus, sholawat, zikir, puasa, baca Quran, itu yang terbaik. Betul? Ada di sini yang enggak sholat aja sehari demam, ada yang enggak baca Quran aja semenit sakit demam, ada enggak? Kira-kira nggak tahu. Nggak selawatan aja semenit sakit badan, ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu dia, sehari-harinya kita ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu yang terbaik. Tapi potongan perut model warga Malang, warga sini, sehari aja perut nggak diisi nasi, lapar nggak? Lapar. Kata Allah, kalau lu lapar ya udah tuh, saya ciptakan sawah, saya ciptakan pasar, saya ciptakan pabrik. Silahkan kerja, silahkan bertani ke sawah, silahkan ke kebun. Kalian garap sawah dengan menanam padi, diurus, ntar Allah yang menghasilkan. Tapi kata Allah, jangan lupa ketika sudah hasil itu digunakan untuk ibadah terhadap Gusti Allah. Kita boleh kerja di pabrik, ketika udah gajian itu hanya fasilitas uang kita untuk beribadah kepada Allah. Silakan kalian mau dagang di pasar, jualan silahkan.
Itu kebutuhan, cuman hasilnya untuk kita ibadah terhadap Gusti Allah. Saya aja nge-YouTube, Pak Ustadz kok nge-YouTube, sebodoh, YouTube haram, banyak madaratnya. Kata siapa? Hayu debat. Kata lawan saya, hayu keluarin dalilnya. YouTube haramun li'annahu layan pa'u bal yadurru. Ada huruf atop di situ, huruf atop bal, kata Johar maknunnya terjadi kosor. Wa adawatul kosri illa innama atpun wa tabdimun kama taqaddama. Jawab saya simpel, buat cakar lu diem. Katanya YouTube itu haram, banyak madaratnya, gak ada manfaatnya. Cemen kayak gitu, enggak anggus ngajina cek Sunda nama, enggak beres. YouTube, TikTok, Facebook itu gimana kita? Kalau kita isi dengan dakwah, kita lawan hiburan dengan dakwah, kita isi semuanya, maka kalah mereka yang hiburan-hiburan. Tapi jangan dihabisin juga sih hiburannya, karena saya kesel, Bu. Cek. Udah habis 3 ini mic saya ya, buset. Emang boros ki mercon, Bu. Kalau nggak ngabisin kue, kopi. Kalau nggak ngabisin kopi, rokok. Ini mic di sini ya. Tergantung hodamnya di sini ini. Luar biasa. Jadi begitu, Bu. Kita boleh bekerja, ibu-ibu boleh ke sawah, silahkan. Kayaknya harus didoain Abah Yai dulu ini kayaknya ini. Waduh. Jadi silahkan ibu kerja, silahkan nggak apa-apa. Cuman nanti waktunya malam minggu di sini pengajian dulu. Bapak-bapak sore ke sawah berhenti dulu, Pak. Ngaji dulu malam minggu ke sini. Pulang ngaji mah nih, Pak, mau ke sawah lagi bodo amat, nggak ada yang ngelarang. Mau Bapak? Ya artinya begitulah, waktunya kita ibadah terhadap Allah. Kita berhentilah bekerja, istirahat dulu, ibadah dulu terhadap Gusti Allah. Nah itu kunci yang pertama supaya kita sukses, top marko top, mantul kata bahasa gaulnya. Kita harus ingat terhadap Gusti Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Yang kedua, jama' taksir, jamaah diputar, dimustaq daripada kata jam'un. Yang kedua taksir, yaitu banyakan. Jadi jam'un itu kumpul, taksir itu banyakan. Kalau kita mau sukses di dunia ataupun di akhirat, harus kumpul secara rame, meskipun saat ini sedang ada pandemi. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker. Kalau penceramah bebas, penceramah mah. Ya saya gimana mau ngomongnya, Bu? Mulut ditutupi karo masker. Masa mau ngomong pakai yang di belakang? Nggak mungkin kan? Nah, jadi syarat sukses di dunia dan di akhirat kita harus kumpul banyakan, Bu. Artinya mengaji, datang ke majelis taklim. Anak kita dididik, Bu, biar punya ilmu, biar punya adab, biar punya akhlak. Lemparin ke pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini anak-anaknya pada mondok apa pada sekolah? Bu, Sarwiti, ibu anaknya di pesantrenin apa dimasukin ke sekolah? Sekolah ya, kalau bisa, Bu. Emang saya nggak ngelarang sekolah, Bu. Saya bisa ngitung dari mana? Dari sekolah. Sekolah jalan, pengajian juga jalan. Jadi seimbang, banyak kan pondok yang ada sekolahnya gitu. Mudah-mudahan di sini juga ada nanti PAUD ya di sebelah. Atau sekolah gitu ya, umum gitu. Jadi biar seimbang. Kata bapak-bapak, kata ibu-ibu, ngapain anak dimasukin pondok pesantren? Jatuh, suram masa depan. Santri mah pasti nggak punya masa depan. Mendingan kerja lu sana ke Jakarta, kerja ke mall, kerja ke Bandung. Ngapain jadi santri? Nggak bakal punya gaji. Memang saya akui untuk urusan itu memang iya. Tapi jangan salah,
santri itu Bu gajinya ngedadak. Nih bentar lagi saya gajian nih. Wih, wis ngerti toh Bu? Di proyek santri lah Bu, ikulah. Ditambah santri mah gajinya nggak pernah dihutang. Kalau kerja di pabrik kan dihutang ya. Sebulan kerja baru digaji. Santri mah nggak pernah dihutang. Tahu nih saya dihutang nggak nih Gus? Mending berantem saya dihutang mah. Bohong, ini mah bukan membandingkan tapi hanya mengangkat keimanan Bu. Betul-betul. Yang ngerizkiin kan siapa? Gusti Allah. Kenapa kita takut? Bu, saya nggak sekolah, cuman mondok aja, alhamdulillah hidup seperti itu. Betul? Iya. Jadi tolak ukur harta masa depan itu jangan cuman harta. Ayo anak kita didik, masukin ke pondok pesantren Bu, nyelamatin ibu dan bapak nanti di akhirat. Betul? Bahkan di sini tahfidz ya Gus ya. Orang yang tahfidz Bu itu bisa menyelamatkan orang tuanya. Kita punya anak kita tahfidz Al-Quran, meskipun kita diponis masuk neraka, anak kita bisa nolongin kita, bisa bawa kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, bawa anaknya ke sini Bu, pondokin di sini. Insya Allah. Nah, itu biar kita sukses harus banyak kumpul rame-rame, jamaah taksir, pengajian, mondok, tablek akbar, hayu masuk ikuti seperti itu. Yang ketiga, kunci kita supaya sukses adalah seperti yang tertuang di Jurumiyah adalah jama' mu'anas salimi. Ada tiga kata di situ. Yang pertama jam'un kumpul, mu'anas perempuan, salimi yang selamat. Jadi adik-adik ini nih nggak bakal sukses kalau belum kumpul sama perempuan yang selamat. Artinya harus nikah dulu. Bohong, pemuda bisa sukses, betul? Cuman saya doang kayaknya di sini ya. Gua kan kredibel gitu ya. Jadi harus menikah dulu seperti itu. Pak Ustadz, iya, saya bukannya nggak pengen sama yang namanya nikah, pengen gua juga. Terus kenapa? Gua tiap nembak ditolak. Yang mana yang suka ditolak? Yang mana? Mau ilmunya nggak? Gampang cewek mah. Saya boleh Gus di sini ngasih tahu Gus? Boleh Gus Idris, baik. Kalau kalian punya gebetan supaya kita dapatkan, tapi niatnya yang benar ya. Saya ijazahkan termasuk yang di YouTube nih. Ijazah pelet dengan catatan niat rumah tangga. Syaratnya yang pertama puasa 7 hari. Wiridanya Izkola Yusuf bla 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 nanti ya. Itu bukanya pakai cabai 15. Jadi 1 hari puasa maghrib buka puasanya sama cabai doang 15. Saya pernah kedatangan tamu pengen pelet, saya kasih itu. Setelah seminggu puasa tiap buka makan cabai dia datang lagi ke saya, Pak Ustadz, iya begini Ki Mercon, ada apa? Saya tanya gimana peletnya, si Hindun udah dapet, boro-boro dapet, mencret gua. Masya Allah. Ngaburusut aja ujung-ujungnya. Sebenarnya cewek mah nggak usah dipelet, yang penting kita ngaji aja terus, insya Allah nanti jodoh kita juga yang terbaik. Allah itu nggak bakal selip, kalau bahasa Sundanya mah nggak bakal kesasar nentuin jodoh kita. Yang penting kita tinggiin dulu derajat, kalau udah tinggi kan enak ngelihat ke bawahnya, seperti itu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi pendidikan kita, insya Allah mudah jodoh seperti itu. Alhamdulillah. Ya intinya kalau santri harus sama santri sepupu. Ibu-ibu punya anak gadis Bu? Punya? Cantik nggak Bu? Oh itu masih kecil. Bapak-bapak punya anak gadis? Nanti kawininnya sama santri.
Ini makan kadang-kadang kita mencari jodoh buat anak kita, pengen yang kerja aja, yang ada gaji aja, UMR aja, UMR. Pusing saya, Bu. Padahal harta bukan jaminan dalam rumah tangga, betul? Kita lihat Ahmad Dhani, dia kaya, betul. Ganteng, iya. Populer, luar biasa. Terkenal, iya. Kalau memang harta, jabatan, popularitas bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa dia cerai dengan Maya Estianty, betul? Kita lihat Krisdayanti, dia cantik, wow. Montok, uhuy. Bahenol, kayak gitar Spanyol, gile. Gitar Spanyol, tahu kalau jalan kan deg 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 gitu ya. Kita lihat Krisdayanti, cantik, populer, kaya, terkenal. Kalau memang harta, kekayaan, jabatan bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa Krisdayanti cerai dengan Anang Hermansyah, betul? Kok Pak Ustadz tahu nama artis? Nonton, saya juga, Bu. Emang ibu aja yang suka nonton? Saya juga suka. Jadi intinya adalah ilmu yang diutamakan. Alhamdulillah. Yang terakhir, ciri supaya agar kita sukses di dunia ataupun di akhirat, di dalam Jurumiyah dikatakan wal fi'lul mudhari'i allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'lul mudhari'i, pekerjaan yang akan kita lakukan ke depannya, pulang dari sini, itu lam yattasil bi akhirih syai'un. Jangan sampai kita itu namanya terkena jebakan Batman. Jadi jangan sampai kita kena cobaan. Hati-hati melangkah, hati-hati dalam berusaha. Ya, intinya tadi itu yang 1, 2, dan 3 menjadi tolak ukur. Kalau kita udah punya ilmu, insya Allah kita perjalanan kedepannya nggak bakal tersandung suatu cobaan, tersandung suatu musibah. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya lapar, tidak bisa melanjutkan, cuaca dingin, kaki gemeteran, seperti itu ya. Yang pertama intinya idholus sulur, Bu ya. Saya kesini silaturahmi, pengen kenal warga sini, Masya Allah yang cantik-cantik luar biasa. Tapi kayaknya ibu-ibu ini jarang ikut pengajian, Bu ya. Itu kerudungnya pada menyem, Bu. Kadang-kadang pakai kerudung juga ditiupin, rapih, rambutnya kemana-mana, terus ditiupin. Kadang-kadang mau berangkat ya ibu saya, Bu, ya Allah itu, Bu, minta antar undangan. Saya mau udah manasin motor, lama banget gak keluar-keluar, saya intip dari jendela, ya Allah, nggak taunya lagi niupin kerudung. Nggak beres. Jadi mudah-mudahan setelah pengajian ini bapak-bapak ya yang punya pasangan, yang punya istri, bisa istrinya itu soleh, nurut sama bapak-bapak. Amin ya robbal alamin. Biar bikin istri nurut mah gampang, Pak. Dipuji, jangan bilang jeleknya, Pak. Meskipun hitam dibilang, lu si hitam, sini bikinin gua kopi, marah dia, Pak. Kalau dipuji, sayang, apa Mas, bikinin kopi, dibikinin. Kalau dipuji, jangankan dibikinin, Pak, kopi Bapak masih setengah, kalau dipuji apalagi dikasih duit, udah dibikinin kopi lagi. Mantap, ngejob maning. gagal maning, ngopi terus, kerja enggak ya, bangkrut. Dipuji, Pak, ibu-ibu mah dipuji, ya Allah sayang kamu cantik banget, kamu harum banget, gedebuk, pasti lari itu ibu-ibu. Kemana? Ke dalam kamar, ke depan kaca, muter. Woi, dibilang cantik itu ibu-ibu mah muter di depan kaca. Wes, bener nggak sih gua cantik? Nah,
Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu-ibu juga yang punya pasangan itu pasangan ibu sedunia dan seakhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini mendapat ridho Allah, di pengajian mendapat ridho Allah, di rumah mendapat ridho Allah, di tempat mendapat ridho Allah, di mana-mana kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya robbal alamin. Karena manusia jika sudah mendapat ridho Allah, ditempatkan di mana aja tempat betah yang ada, ditempatkan di pegunungan, di pedesaan, di perhutanan, pasti betah yang ada. Kayak belut betah di lumpur, dia nggak mau ke laut, itu udah dapat ridho Allah. Bapak-bapak noh tadi yang di Palembang, betah di Palembang bu, negaranya empe-empe, tapi betah karena udah dapat ridhonya Allah. Di sini santri-santri meskipun gak ada sinyal udah dapat ridho Allah, insya Allah betah. Kita doakan amin ya robbal alamin. Kita lihat malaikat Malik, malaikat Zabaniyah ditempatkan oleh Allah di neraka, tapi dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Kita lihat malaikat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, nggak mempan karena udah dapat ridhonya Allah. Kita juga gitu, kalau pengen kebal tahan bacok, yang penting mah yakin minta ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya penyakit, kita nggak pernah sembuh-sembuh ini penyakit, ayo datang ke guru-guru kita. Kita bersyariat datang ke guru-guru kita, karena guru-guru kita yang lebih mengetahui tentang itu. Guru kita yang telah mengetahui, menguasai ilmu-ilmunya seperti itu. Kita kan jangan songong atau jangan sok tahu, minimal kita ada kiai, ada guru hikmah. Mereka adalah orang tua kita di bidang agama. Fakta dan buktinya ketika kita sakit, nggak tahu masalah hukum, datangnya ke kiai. Nah, para kiai lah adalah orang tua kita di dalam masalah agama. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah, amin. Diberkahkan umur kita, amin. Dipanjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan itu dari nafsu saya pribadi, dan apabila itu terjadi kebenaran datangnya dari guru-guru saya, hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.